Perhatian masyarakat belakangan ini tertuju pada aktivitas peretasan data oleh sosok yang bernama Biorka. Kehadirannya cukup menarik perhatian karena mengklaim mampu meretas data-data penting. Masyarakat kemudian berpikir tentang keamanan data mereka yang ada dan telah terpublikasi di lembaga-lembaga publik. Kasus peretasan data yang terjadi ini bukan pertama kalinya. Sebelum kasus Biorka, telah terjadi pula peretasan data-data publik yang ada pada beberapa lembaga milik pemerintah. Bagaimana kemudian data masyarakat dapat dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab? Ikutilah dialog Ketong Bo Omong malam ini. Ya, selamat petang dan selamat berjumpa saudara dalam Katong Bo Omong edisi Selasa 27 September 2022. Kita telah mengikuti prolog yang sudah kami sampaikan bahwa di Indonesia saat ini peretasan terhadap data-data pribadi maupun data-data lembaga tertentu ini marak terjadi dari waktu ke waktu. Untuk itu saudara, dalam Katong Bo Omong untuk edisi kali ini kami mengangkat topik melindungi data masyarakat dari peretasan. Dan untuk itu saudara sudah hadir bersama saya yang pertama Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Bapak Agus Bolebaje. Bapak Agus, selamat petang, selamat datang. Ya, selamat petang. Ya, dan saya juga menyapa Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Aba Molaka lewat Zoom, yang di mana beliau saat ini berada di Kabupaten Manggarai Timur. Pak Aba, selamat petang, Pak Aba. Halo, Pak Aba. Ya, suaranya belum dapat kami tangkap, Pak Aba. Halo. Selamat sore. Ya, Pak Aba Selamat bisa sore, dicoba Pak John. lagi. Ya, halo, selamat sore, Pak Aba. Selamat sore. Oke, baik, suaranya sudah ditangkap dengan baik. Dan Baik. ya, dan saudara kurang lebih Saya 60. Saya di Manggarai Barat ya. Oh, di Manggarai Barat. Oke, baik. Ya. Dan saudara, kita akan berbincang dengan kedua narasumber yang sudah saya perkenalkan, Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saat ini sementara berada di Kabupaten Manggarai Barat. Oke, Pak Aba, mungkin di awal ini sebelum saya ke Pak Agus, tadi mungkin kita sudah mendengar kaitan dengan prolog yang sudah kami sampaikan tadi. Nah, dari waktu ke waktu peretasan ini tetap terjadi berkaitan dengan data dan informasi milik masyarakat. Nah, dari sisi Bapak sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, bagaimana pandangan Bapak terhadap hal ini? Baik, terima kasih Bung John dan Pak Agus serta para pemirsa televisi Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami hormati. Pertama, kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada TVRI Provinsi NTT yang sangat keamanan data dan perlindungan data topik ini sangat menarik ya untuk kita diskusikan karena ya, halo Pak Abang. Kita tahu dalam perkembangan kekinian terjadi banyak penyalahgunaan. Ya. Selamat sore Pak John. Ya, silakan dilanjutkan Pak Abang. Ya. Sudah dengar ya suaranya? Ya. Ya, sudah terdengar Pak Aba. Silakan, bisa dilanjutkan. Oh ya, baik. Topik ini sangat penting dan menarik untuk kita diskusikan, kita sampaikan kepada publik agar oleh masyarakat itu berhati-hati. Kita tahu sekarang kita berada dalam era industri 4.0. Kehidupan kita dengan teknologi informatika dan komunikasi dengan ciri-ciri antara lain adanya interkonektivitas, adanya sistem yang cerdas, smart,
adanya otomatisasi dalam proses produksi dan transaksi dan dalam pelaksanaan kehidupan kita yang dikendalikan oleh internet dan adanya big data. Itu ciri-ciri yang ada dalam kehidupan kita di era industri 4.0. Dan oleh karena itu kita bersyukur bahwa di negara kita sudah hukumnya. Bagaimana cara untuk kita bisa melindungi data kita. Antara lain adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Antara lain juga sudah ada peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. Dan yang terkini kita bersyukur, kita berterima kasih kepada pemerintah pusat, di mana telah pada tanggal 20 September 2022 yang lalu telah disahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi. Itu hal yang menarik. Pada kesempatan ini mohon izin saya tentang apa yang dimaksud dengan data pribadi, biar kita semua punya pemahaman yang sama. Sesuai dengan amanat Undang-Undang ITE tadi, yang dimaksud dengan data berbentuk data elektronik adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan saja, tapi juga pada suara, gambar, peta, rangan. Ini menjadi catatan penting sehingga jangan sampai kita pikir data elektronik itu data seperti apa. Dan kumpulkan semua para pemirsa, sistem elektronik itu dalam amanat Undang-Undang Transaksi Elektronik telah memberikan atensi agar kita harus berupaya sedemikian rupa sehingga sistem elektronik kita itu harus aman, harus handal dan jawab untuk memeliharanya. Data dalam sistem elektronik itu ada beberapa jenis, yaitu ada data-data pemerintahan, ada data dan ada data pribadi. Pertanyaan, apa akibat kalau data sistem elektronik tadi tidak aman? Pertanyaannya, jawabannya adalah data kita tidak aman, maka akan terjadi pencurian data. Data-data itu dapat dijadikan sebagai modal atau potensi untuk dilakukan penyalahgunaan. Data pribadi kita seperti apa pertanyaannya? Antara lain KTP, itu harus dijaga. Yang kedua kata sandi dalam sebuah aplikasi penggunaan ada juga paspor kita, ada juga alamat email kita. Ini dan oleh karena itu saya menyampaikan beberapa tips agar kita punya data elektronik itu bisa terlindungi sehingga tidak mudah untuk diretas oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, Bapak John, dimohon kepada seluruh warga masyarakat agar secara berkala melakukan upgrade atau reset terhadap password yang kita miliki. Katakan password yang ada di handphone berkala. Yang kedua, data pribadi kita kepada pihak manapun harus ada security system personal. Ini perlu dilakukan data seperti apa?
Ya, oke. nomor HP, alamat email tadi. Selain itu kan diharapkan dimohon kepada penggunaan alamat email untuk beberapa kepentingan diharap dihindari. Dan biasanya seseorang memiliki alamat email yang bisa dipergunakan untuk beberapa kepentingan. Ada kepentingan pribadi digunakan, kepentingan di kantor, kepentingan di berbagai aktivitas. Digunakan satu alamat email. Ini juga kurang menolong. Ya, Ini Pak Abang. Halo Pak Abang. Artinya bahwa ini masyarakat paling kurang sudah mendapat pencerahan bahwa data elektronik itu gambar, suara, juga data pribadi itu terdiri dari KTP, juga kata-kata sandi dan lain sebagainya. Nah, kita berharap bahwa peretasan ini tidak terjadi dengan cara mengupgrade paspor kita setiap saat seperti Pak Abah katakan. Tapi seandainya peretasan ini terjadi, kita bicara dalam konteks Nusa Tenggara Timur. Misalnya peretasan data pribadi ini terjadi, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap hal ini Pak Abah? Iya, peretasan ini kalau terjadi di protokol dimohon hormat agar masing-masing itu harus ada kehati-hatian. Kalau kami di lingkup Pemprov NTT sudah membangun sistem yang itu adalah tim yang dibentuk untuk mengendalikan, memantau terhadap perkembangan berbagai penggunaan layanan elektronik. Jadi kalau terjadi peretasan, dengan mudah kita bisa mengetahui bahwa ada gangguan. Nanti ada dua pendekatan. Pendekatan kalau untuk memperbaikinya, maka kita berkoordinasi dengan BSSN untuk melakukan perbaikan. Tapi kalau berhubungan dengan pencurian data yang merugikan pihak lain, maka itu kita koordinasikan dengan pihak Polda dalam rangka melakukan pelacakan. Sehingga itu kalau berhubungan dengan undang-undang ITE, maka itu bisa itu yang sudah dilaksanakan di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi saat ini sudah Nah, saya ke Pak Agus. Pak Agus, artinya bahwa belum semua masyarakat, artinya bahwa memang topik kita melindungi data masyarakat dari peretasan. Tapi sebelum kita sampai ke topik itu dengan Pak Agus, tidak semua masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahu tentang keberadaan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin sedikit dijelaskan kaitan dengan keberadaan Komisi Informasi ini. Ya, baik. Terima kasih Pak John. Selamat malam juga untuk Bapak Abah di Kabupaten Manggarai Barat. Ya, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur itu terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, Komisi Informasi Provinsi, kami ada 5 orang komisioner Komisi Informasi Provinsi yang diangkat melalui SK Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, sampai dengan hari ini kami baru 3 tahun 1 bulan dan periode kami hanya 4 tahun sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Nah, tugas kami adalah menerima, memeriksa, dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Sengketa informasi publik. Jadi kami terus menggencarkan yang namanya keterbukaan informasi publik ke seluruh badan publik selama 3 tahun. Ya, jadi tugas utamanya adalah kaitan dengan sengketa informasi publik dan mendorong keterbukaan informasi publik. Oke. Pak Agus, artinya bahwa kita sebut bahwa Komisi Informasi terus mendorong adanya keterbukaan informasi publik oleh lembaga-lembaga publik. Ya. Namun ironinya di sisi lain terjadi peretasan data. Ya. Kita Pak Abah katakan bahwa tadi bukan hanya data-data pribadi, data-data pemerintah pun saat ini sudah diretas. Dari pandangan Bapak seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Memang selama 3 tahun kehadiran Komisi Informasi Provinsi Tenggara Timur konsentrasi pada sosialisasi kepada seluruh badan publik, baik itu badan publik vertikal, badan publik lingkup pemerintah Provinsi Tenggara Timur, dan badan publik di lingkup kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Timur. Nah, kenapa harus demikian? Karena
informasi-informasi publik yang menjadi hak masyarakat untuk tahu itu harus dibuka. Informasi publik yang harus dibuka itu harus dibuka, tidak boleh ditutup-tutup oleh badan publik yang ada di Provinsi Tenggara Timur. Nah, selain informasi publik yang dibuka, ada juga informasi-informasi publik yang dikecualikan. Nah, informasi publik yang dikecualikan itu tidak boleh diberikan kepada siapa saja, kecuali ada yang berkaitan dengan penyidikan dan lain sebagainya, itu pun harus dilakukan oleh pihak penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, hakim dan lain-lain sebagainya dengan izin tertulis sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, berkaitan dengan adanya peretasan, maka bagi Komisi Informasi Publik ada ketentuan di pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa ada informasi-informasi yang dikecualikan, terutama informasi-informasi yang bersifat pribadi dan privasi, itu adalah informasi-informasi yang dikecualikan. Nah, informasi-informasi ini juga, informasi yang dikecualikan ini adalah informasi-informasi yang ada di badan-badan publik. Contoh, data-data masyarakat itu atau data-data konsumen itu ada di perbankan, ada di badan publik pemerintah, yang lain-lain sebagainya. Nah, kalau sampai ada orang yang tidak bertanggung jawab melakukan peretasan terhadap data-data atau informasi publik yang dikecualikan dan lain sebagainya, maka kami menghimbau supaya seluruh badan publik yang memiliki data-data penting di daerah ini berkaitan dengan segala hal, maka itu benar-benar harus dilindungi supaya masyarakat memberikan sebuah kepercayaan serius kepada pemerintah atau seluruh badan publik. Saya hanya bicara berkaitan dengan badan publik. Nah, badan publik itu sesuai dengan ketentuan adalah badan publik yang dalam penyelenggaraannya menggunakan APBN, APBD, sumbangan masyarakat dan sumbangan luar negeri. Nah, badan publik ini wajib hukumnya untuk melindungi yang namanya informasi-informasi yang dikecualikan. Nah, kalau dibutuhkan informasi-informasi itu, kecuali dimohonkan informasi itu tentu harus dengan ketentuan apakah informasi itu bisa diberikan. Nah, kalau dikecualikan tidak serta-merta harus diberikan. Nah, seandainya saja Pak Agus, dalam perjalanan misalnya terjadi peretasan terhadap informasi dari badan publik tersebut. Nah, karena kebetulan tadi bahwa tugas Komisi Informasi adalah menyelesaikan sengketa informasi publik. Apakah badan publik ini bisa mengadu ke Komisi Informasi? Ya, terkait dengan pengaduan sengketa informasi publik, maka ada prosedurnya. Prosedurnya itu bahwa yang pertama itu masyarakat atau badan hukum lainnya terlebih dahulu harus mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis kepada badan publik itu. Contoh, kalau ada masyarakat yang memohonkan informasi kepada Kadiskominfo, maka dia harus memohonkan informasi secara tertulis kepada Kadiskominfo. Informasi apa yang dibutuhkan? Contoh, anggaran APBD untuk Dinas Kominfo tahun ini berapa jumlahnya? Untuk apa itu informasi dibutuhkan? Harus jelas sehingga Kadiskominfo bisa memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, terjadi sengketa informasi ketika Pak Kadiskominfo itu tidak memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, padahal sesuai ketentuan undang-undang informasi itu harus diberikan kepada siapa saja. Nah, ternyata Kepala Dinas Kominfo tidak memberikan itu, maka di situ potensi terjadi sengketa informasi. Itulah tugas-tugas kami begitu yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa informasi publik. Ya, gitu. Oke. Jadi artinya bahwa kita semakin jelas tugas dari Komisi Informasi Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan sengketa informasi publik seperti tadi, misalnya ada permintaan data tapi mungkin tidak dilayani atau dan sebagainya bisa diajukan sengketa informasi. Nah, artinya bahwa Komisi Informasi mungkin beberapa waktu yang lalu menyebarkan kuesioner ke badan-badan publik yang ada di Kota Kupang atau mungkin Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Nah, tadi saya juga sedikit menarik kaitan dengan misalnya tadi Bapak sampaikan bahwa badan publik harus menyampaikan informasi secara utuh kepada masyarakat kaitan dengan mungkin tadi contohnya besaran APBD-nya dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain badan publik ini juga menjadi resah karena urusan rumah tangga saya harus diketahui oleh publik. Gitu. Kaitan dengan tadi besaran APBD atau mungkin kalau visi misi ya mungkin oke saja. Tapi besaran APBD urusan rumah tangga kenapa harus juga disebarkan ke publik? Ya, baik, terima kasih. Apa yang saya sampaikan ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Yang ada di badan publik atau terutama di badan publik pemerintah itu yang pasti bahwa APBN, APBD.
Nah, ini kan anggaran-anggaran rakyat Pak, APBN, APBD. Maka masyarakat punya hak untuk mengetahui itu. Contoh, tadi yang saya bilang di Dinas Kominfo Provinsi, karena Pak Aba ini kan saya punya kawan, jadi saya langsung contoh dengan Pak Aba supaya langsung tetangga. langsung tetangganya. Ya, saya contohkan saja. APBD itu kan ditetapkan setiap tahun melalui Perda oleh DPR. Kalau sudah ditetapkan itu sudah menjadi informasi publik. Begitu. Kalau masyarakat ada tanya apa di Dinas Kominfo tahun ini anggarannya berapa Pak Aba? Oh ya, totalnya sekian. Untuk apa saja ya? Bidang ini sekian. Kan tidak ada masalah. Kecuali masih dalam proses. Belum bisa dibuka. Begitu. Itu informasi yang saya sampaikan. Tapi kalau tanya totalnya karena sudah ditetapkan ya bisa itu disampaikan boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja disampaikan kepada masyarakat. Begitu. Jadi badan publik pun jangan menjadi resah untuk memberikan informasi kaitan dengan besaran anggaran dan lain sebagainya. Oh ya, tidak boleh resah. Kalau ada badan publik yang ingin lebih transparan, contoh di desa Pak, di desa-desa itu anggaran 500 juta sampai 1 M di desa-desa, ada beberapa desa yang tempel itu, penggunaannya apa, buka jalan kiri, rapat itu dia buka. Nah kalau seandainya saja Pak Agus, setelah kita berikan informasi, badan publik memberikan informasi kaitan dengan urusan rumah tangganya, Ya. APBD, APBN dan lain sebagainya. Tapi ketika mungkin ada oknum lain yang menyalahgunakan informasi ini kan juga merugikan badan publik tersebut. Ya. Nah, tugas dari komisi informasi seperti apa sih Pak? Ya, Komisi Informasi selain tugas utamanya itu menyelesaikan sengketa informasi publik, maka di sisi lain juga punya tanggung jawab untuk mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat, mengadvokasi masyarakat tentang bagaimana melindungi informasi publik, bagaimana memberikan informasi publik kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kalau ada masyarakat yang artinya meretas informasi yang ada di badan publik itu dan lain sebagainya, itu memang sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan sebenarnya. Di Komisi Informasi itu ada ketentuan untuk bagaimana memperoleh informasi publik, ada ketentuannya. Jadi masyarakat itu datang saja. Kalau tidak datang, website Dinas Kominfo itu terbuka, diklik saja di situ, informasi apa yang Anda butuhkan silakan ambil di situ. Lalu kalau belum ada di situ, datang saja ke Dinas Kominfo untuk meminta informasi A, B, C, saya butuh dan lain sebagainya. Itu saya kira di seluruh NTT ada websitenya. Tadi ada pertanyaan berkaitan dengan SIQ, Self Assessment Questionnaire yang kami sampaikan di seluruh bahasa publik, termasuk di TVRI NTT juga sudah kami terima kembali. Nah, itu ada sekitar 40 sampai 65 pertanyaan di situ. Nah, di situ kita bisa ukur apakah sebuah badan publik itu sudah terbuka, benar-benar terbuka kepada masyarakat. Ada di situ di pertanyaannya, apakah badan publik ini mempunyai website? Kalau dia tidak punya website, bagaimana dia terbuka? Bagaimana masyarakat yang ada di Papua sana mengetahui tentang NTT, mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh TVRI, masyarakat tahu dari mana kalau tidak ada websitenya? Lalu website PPD-nya harus khusus. Karena PPD itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi itu sangat penting ada di badan publik supaya dia mendokumentasikan seluruh informasi yang ada di badan publik itu sendiri. Oke. Nah, saya itu kembali salah ke Pak Aba. Pak Aba, tadi Bapak katakan bahwa saat ini untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika telah membentuk tim, artinya tim kerja kaitan dengan peretasan yang terjadi. Nah, apakah saat ini, ya pertanyaannya Pak Aba, apakah saat ini untuk Nusa Tenggara Timur, kalau kita coba membaca kaitan dengan peretasan, mungkin adanya di luar NTT, tapi saya ingin mendapatkan informasi apakah di NTT sudah ada peretasan seperti ini Pak Aba? Ya, Pak John, saya kurang jelas ya informasi dari Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komisi Informasi Pak Agus. Data badan publik itu data yang menjadi konsumsi publik dan hak masyarakat untuk bisa mengetahui, kecuali dalam tanda kutip itu data dan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan. Itu catatan yang pertama dulu. Tapi dalam data-data itu ada juga data yang saya ketahui oleh kalau itu sudah ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang berdasarkan prosedur-prosedur yang berbicara tentang peretasan data ini, katakan ya data-data nasabah atau data pribadinya seseorang yang berhubungan dengan harta kekayaan dan segala macam yang berhubungan dengan pribadinya, itu yang harus dilindungi. Itu yang harus dilindungi. Bagaimana cara melindunginya data itu kalau tersimpan secara elektronik? Nah, kalau data itu tersimpan secara elektronik, maka seperti tadi kami sampaikan, baik paspor maupun alamat email yang bisa menjadi pintu masuknya para peretas untuk melihat secara detail berbagai data-data yang ada dalam ruang digital itu harus dijaga baik-baik. Itu harus dijaga baik-baik. Katakan saja ya, nomor KTP kita saja, NIK. Kalau itu diketahui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu bisa digunakan dengan berbagai kecanggihan-kecanggihan kemampuan digital. Akhirnya bisa menemukan nomor PIN-nya perbankan yang kita miliki. Bisa, itu bisa diketahui. Katakan tanggal lahir kita, NIK kita, itu oleh para hacker, para orang penjahat perbankan bisa melakukan beberapa skenario sehingga data-data kita yang berhubungan dengan perbankan atau bisa menggunakan nama kita untuk dilakukan kegiatan-kegiatan transaksi tertentu atau penawaran jasa tertentu secara digital, itu bisa terjadi. Oke. Dan oleh karena itu kita selalu berharap, kita memohon seluruh warga masyarakat agar benar-benar tidak serta-merta menyampaikan berbagai data-data pribadi kita kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Di nomor handphone kita rasa senang karena ada yang mengetahui nomor handphone kita dan nama kita. Padahal itu kita rasa senang. Padahal itu sebuah modus operandi yang dilakukan oleh para hacker untuk melakukan sesuatu transaksi yang dapat merugikan diri kita sendiri. Nah, ini yang Pak John dan para pemirsa TVRI dimanapun berada, situasi sekarang lagi berkembang dengan luar biasa dengan pencurian data pribadi kita. Dimohon dengan rendah hati agar kita semua berjaga-jaga sehingga kita tidak serta-merta memberikan informasi apapun kepada siapapun yang kita belum tahu alamat dan statusnya seperti apa. Oke. Saya kira ini informasi yang perlu kami sampaikan. Ya, Pak Aba, untuk Nusa Tenggara Timur kaitan dengan peretasan data pribadi, apakah sudah ada laporan kepada tim tadi? Karena tadi di awal Pak Aba katakan bahwa pemerintah Provinsi NTT telah membangun tim, salah satunya PSSN juga dengan pihak kepolisian. Tapi sampai sejauh ini apakah sudah ada laporan kaitan dengan peretasan data pribadi di Provinsi NTT, Pak Aba? Ya, sampai dengan hari ini memang sudah ada beberapa perangkat lunak ya, aplikasi yang kami miliki dalam rangka melindungi berbagai data-data yang ada di lingkup Pemprov NTT. Antara lain aplikasi bekerjasama dengan BSSN yaitu Selection, dan juga ada aplikasi tentang GISET yaitu tim tanggap insiden cyber. Tapi sampai dengan hari ini tim yang sudah tersebar di seluruh perangkat daerah, masing-masing perangkat daerah ada adminnya, belum menginformasikan bahwa ada indikasi bahwa telah terjadi peretasan data di lingkup Pemprov NTT. Okay. Ini yang kami pantau sepanjang ini. Biasanya kalau ada gangguan terhadap berbagai data dan informasi yang ada di masing-masing lingkup Pemprov NTT, itu oleh tim KISER yang sudah dibentuk, adminnya ada di masing-masing perangkat daerah, akan segera menginformasikan itu untuk kita mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan
lebih lanjut. Nah, Saya kira demikian. Bung Juan. Pak Abah, kalau ketiga mungkin tadi admin di perangkat daerah kaitan dengan informasi publik di perangkat daerah misalnya, sampai saat ini kita bersyukur bahwa belum ada informasi atau pengaduan kaitan dengan peretasan data-data publik maupun data pribadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi kalau seandainya ada, apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Abah? Ya, ini pertanyaan yang baik. Makanya kami sudah membentuk tim CISER di semua perangkat daerah. Tim ini akan bertugas untuk memantau, mengevaluasi, memonitor ketersediaan data yang ada pada masing-masing perangkat daerah. Tim ini sudah dilakukan pembinaan teknis dan mereka sudah bisa mengoperasionalkan itu, dan tim ini setelah di-launching oleh Pak Wagub dan Kepala BSSN pada beberapa bulan yang lalu. Ini kita berharap tim ini terus menjaga berbagai data-data yang ada di masing-masing perangkat daerah. Pertanyaannya kalau terjadi peretasan, kalau terjadi peretasan, teman-teman ini akan segera melaporkan itu mekanismenya ya, melaporkan kepada pemerintah provinsi, gubernur NTT melalui dinas Kominfo, sehingga kami segera mengambil langkah-langkah koordinasi penanganannya. Langkah-langkah koordinasi penanganannya itu jika terjadi kami segera mengganti alamat-alamat email yang ada sehingga tidak terus terjadi kebocoran atau data yang lebih dalam itu bisa diambil sambil kami BSRE, BSSN dan Kementerian Kominfo melakukan pemulihan. Ini SOP, standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam rangka menjaga keamanan data. Kalau data-data itu bersifat informasi publik, tidak usah dilindungi, mereka minta kasih aja. Mereka minta kita kasih, kan itu aturannya sudah ada gitu. Jadi tapi kalau dalam data yang lebih rinci yang perlu diteliti itu kami sudah memiliki dengan pendekatan CISER dan juga selection itu perangkat lunak yang kami untuk melindungi. Orang kalau mau buka data-data itu tidak ketemu karena kami sudah punya selection itu aplikasi yang kami kerjasama dengan BSSN. Demikian. Jadi ini kabar gembira Pak Agus bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini sudah berupaya keras. Artinya bahwa ketika ada laporan pasti akan ada tindakan lanjutan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Nah, tadi saya menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Abah, salah satunya terakhir itu beliau katakan bahwa data publik tidak perlu dilindungi. Karena ini katanya undang-undang sudah mengatur itu. Seperti itu Pak Agus? Ya, data publik yang dimaksud Pak Abah itu adalah mungkin informasi-informasi publik yang tidak dikecualikan. Yang tidak dikecualikan. Yang tidak dikecualikan karena memang itu adalah hak publik. Tetapi ada informasi-informasi yang tidak dikecualikan, banyak badan publik juga yang tidak mau memberikan informasi-informasi itu, padahal itu adalah hak masyarakat. Tetapi berkaitan dengan privasi atau data-data pribadi, nah, itu kan data-data yang harus dilindungi. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga itu adalah data-data yang tidak boleh dibuka. Itu adalah informasi yang dikecualikan berkaitan dengan data-data pribadi. Nah, kalau memang benar tadi disampaikan oleh Pak Abah bahwa data publik itu tidak perlu dilindungi, ya menurut saya data-data pribadi itu, khusus data pribadi itu. Data pribadi yang harus dilindungi. Ya, harus dilindungi. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu adalah informasi yang dikecualikan. Siapapun yang memohonkan informasi itu tidak boleh diberikan oleh badan publik. Nah, data-data pribadi itu kan ada di perbankan dan lain sebagainya, tempat-tempat itu ada, data-data kita ada di situ. Jadi kalau ada yang memohonkan informasi itu, ya tidak boleh dikasihkan oleh badan publik itu. Lalu kalau ada peluang untuk diretasi, ya namanya peretasi kan dia akan cari peluang bagaimana dia mendapatkan informasi-informasi itu yang sudah ditutup rapat-rapat, yang sudah dilindungi, dia pasti akan ada upaya sampai ditembus. Yang terjadi itu kan seperti itu. Kerjanya peretasi itu kan dia terus mencari celah untuk mendapatkan informasi publik itu yang dikecualikan atau yang tidak boleh dipublikasi dan harus dilindungi. Nah, dia mendapatkan informasi itu, maka
terjadilah diskusi ini karena masyarakat atau oknum yang tidak bertanggung jawab itu dia tembus untuk mendapatkan Oke, informasi-informasi nah yang Pak Agus, dikecualikan itu. artinya bahwa ada juga lembaga publik yang menjalankan tugasnya untuk melindungi data-data pribadi dari masyarakat. Ya. Ada lembaga publik yang mungkin spesifikasi kerjanya lebih banyak ke arah situ. Tadi Bapak katakan bahwa mungkin perbankan atau mungkin juga kaitan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data-data pribadi itu. Nah, tapi sampai hari ini kita harus katakan bahwa lembaga publik itu belum menjalankan tusinya dengan baik. Karena ternyata bahwa masih ada peretas yang bisa tembus nih. Karena Bapak katakan bahwa peretas ini tugasnya mencari celah untuk kalau bisa dia masuk untuk meretas data-data ini. Nah, supaya tidak perlu lagi terjadi kebocoran. Karena kabar gembira seperti Bapak katakan bahwa untuk Nusa Tenggara Timur belum ada laporan kaitan dengan itu. Itu kabar gembira bagi kita semua. Tapi kalau seandainya terjadi, apa yang harus di-backup oleh lembaga publik yang melindungi data-data masyarakat ini? Apakah perangkatnya harus disiapkan seperti apa atau SDM-nya harus dibuat apa lagi gitu? Ya, bagi kami di Komisi Informasi Provinsi Tenggara Timur bahwa seluruh informasi-informasi yang dikecualikan itu tidak boleh diberikan kepada siapapun yang memohonkan. Nah, kalau ada yang meretas itu di luar kemampuan kami. Yang paling kami sampaikan himbaukan bahwa informasi atau data-data pribadi yang berkaitan dengan privasi itu adalah informasi yang dikecualikan. Nah, terkait dengan badan publik, kalau seandainya macam Dinas Kependudukan dan lain sebagainya, data-data masyarakat ada di situ, lalu sistem keamanannya seperti apa, lalu kalau jebol itu kenapa demikian? Saya berpikir ya itu tugasnya pemerintah atau tugasnya badan publik. Bagaimana dia harus melindungi data-data masyarakat itu supaya jangan dibobol oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya itu saya rasa kembalikan kepada badan publik itu sendiri. Bagaimana menjamin badan publiknya? Okay. Bagaimana dia menjamin data saya dengan Bapak sendiri punya data itu yang ada di sana itu bisa nyaman. Oke, saya ke Pak Abang. Pak Abang, artinya bahwa banyak badan publik juga yang seharusnya melindungi data pribadi masyarakat. Tapi kalau sampai diretas, apa yang salah di situ, Pak Abang? Halo Pak Abang. Siap, ya. Ulangi, tolong ulangi. Kaitan dengan badan publik, ada beberapa badan-badan publik kita yang harus tugasnya adalah melindungi data-data masyarakat. Kita sebut sebagai misalnya perbankan atau mungkin Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil misalnya. Tapi sampai diretas, berarti ada yang salah di situ. Apa yang harus dilakukan oleh badan publik untuk melindungi data-data masyarakat, Pak Abang? Ya. Khusus untuk pengamanan data penduduk ya, itu pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil sudah membentengi data penduduk itu dengan pengembangan aplikasi yang disebut VPN. Jadi dengan adanya aplikasi ini akan membuat orang tidak serta-merta dapat membuka data penduduk secara detail. Karena di dalam data penduduk itu kan ada nick-nya. Ada sekitar 6 karakter yang ada dalam data penduduk. Kalau ini fitur-fitur pengamanan data, maka itu akan mudah para hacker untuk bisa membuka. Sehingga kami memang di data penduduk NTT setelah kerjasama dengan Dukcapil Provinsi NTT dan mendapat akses dari Kementerian Dalam Negeri, kami sudah membentenginya dengan aplikasi yang disebut VPN. Itu sudah dilaksanakan. Jadi kita rasa agak aman ya, Bapak Gubernur serius untuk melakukan ini, sehingga kami sebagai instansi teknis sudah mengambil langkah-langkah pengamanan data penduduk yang ada di provinsi Nusa Tenggara. Itu memang baik karena 2023 kita masuk di tahun politik. Nah, takutnya data-data pribadi dari masyarakat Nusa Tenggara Timur disalahgunakan oleh peretas tadi. Saya memberikan apresiasi khusus untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah bekerja sama dengan
Dinas Kesehatan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan aplikasi yang sudah tersedia. Paling kurang bisa melindungi data-data masyarakat. Nah, saya ke Pak Agus lagi, kaitan dengan alasan tentu seseorang meretas data pribadi. Kalau Bapak mungkin lebih banyak ke arah area publiknya, tapi kalau kita bicara berkaitan dengan informasi, karena Bapak juga tugasnya Komisi Informasi. Nah, alasan seseorang meretas data pribadi, kalau Pak Abad tadi katakan bahwa ini ada fulusnya di situ, ada uangnya di situ. Karena ketika dia menjual ke lembaga yang membutuhkan data itu, tentu akan mendapatkan imbalan yang secukupnya dari tempat yang dia kasih data itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh badan publik? Kembali saya pertanyakan kepada badan publik dan juga masyarakat. Kalau tadi Pak Abah katakan bahwa untuk masyarakat kita harus upgrade terus paspor kita agar tidak mudah diretas oleh orang lain. Tapi untuk badan publik dan juga masyarakat, apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi kebocoran data berulang kali lagi? Artinya bahwa kita seperti di prolog tadi, bahwa di September kemarin ada Biorka yang sudah meretas data-data pribadi, data-data pemerintah, data-data pribadi masyarakat ini juga sudah dijual ke lembaga-lembaga lain yang membutuhkan gitu. Nah, bagaimana caranya lembaga publik atau orang per orang secara pribadi melindungi data-datanya agar tidak bocor lagi gitu? Selain tadi mengupgrade pasportnya. Ya, ya baik, terima kasih. Berkaitan dengan dua pertanyaan itu, maka masyarakat itu kalau membutuhkan informasi jangan menggunakan cara-cara yang tidak terpuji. Masyarakat yang saya maksudkan tadi adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memperoleh informasi itu dengan cara hacker. Yaitu saya mohonkan supaya jangan cara-cara seperti itu. Kalau memang informasi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka datanglah ke badan publik itu untuk memohon informasi itu kepada badan publik. Tentu akan dikasih kalau memang tujuan memohonkan itu baik, benar, untuk kepentingan masyarakat dan lain sebagainya, tentu badan publik itu akan memberikan. Tetapi kalau tujuan memperoleh informasi publik, memohon informasi publik itu tujuannya akan menghancurkan dan lain sebagainya atau tidak baik kepada masyarakat dan sebagainya, tentu badan publik itu tidak akan memberikan informasi itu. Karena itu siapapun dia, masyarakat yang akan berencana jahat lebih baik tidak perlu melakukan hal itu. Datanglah secara baik-baik, mohonkan informasi itu. Kalau tapi tidak diberikan, dampak secara langsung, kita bicara dari lembaga publiknya. Dampak secara langsung yang dirasakan oleh badan publik ketika informasinya atau data-datanya diretas gitu. Dampak secara langsungnya apa sih Pak Agus? ya saya berpikir Pak Aba yang harus jawab itu, karena beliau adalah badan publik. Ya, oke. Ya, beliau adalah badan publik. Dari aspek Nanti saya juga akan tanyakan ke Pak Aba. dari aspek keterbukaan informasi publik, ya dari aspek tanggung jawab saja kalau menurut saya. Kalau diretas itu berarti masyarakat langsung bilang begini, aduh saya punya data-data kok bisa terbongkar, berarti tidak nyaman itu kita punya data-data di sana. Contoh kalau kita gadaikan SK di mana-mana, orang kan SK asli. Nah, nanti kalau ada di tempat itu dia merasa tidak nyaman ini, tidak nyaman ini, begitu. Karena itu bagaimana supaya nyaman dan dampaknya itu ya saya pikir badan publik yang harus membuat supaya masyarakat itu nyaman. Terutama badan publik yang mengumpulkan data-data, terutama perbankan dan lain sebagainya. Nah, Pak Abang, mungkin apa dampak yang akan dialami oleh badan publik atau orang per orang ketika data-datanya diretas nih Pak Abang? Baik, itu tadi di awal diskusi kita saya sudah menyampaikan ya, apa yang terjadi, apa akibat kalau data-data pribadi kita diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi kita dapat diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka data kita itu dapat dijadikan modal. Saya ulangi ya, data-data pribadi kita itu dapat dijadikan sebagai modal untuk dilakukan kejahatan-kejahatan cyber. Kejahatan-kejahatan yang menggunakan data
untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bisa bertanggung jawab. Antara lain seperti apa? Pinjaman. Kalau data-data kita pribadi sudah keluar, sudah dimiliki oleh para hacker, mereka bertindak untuk dana kita, bisa melakukan pinjaman online. Kan nanti pada waktunya ada tagihan baru kaget kita. Itu yang pertama. Yang kedua, juga bisa terjadi transaksi online. Dengan menggunakan data pribadi kita terjadi transaksi online, pada waktunya nanti kartu kredit kita membengkak. Nah, ini juga harus kita hati-hati. Yang ketiga, terjadi rekayasa sosial. Saya ulangi, bisa terjadi rekayasa sosial untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Ini sekarang mau menjelang pemilu nih. Tolong jaga data masing-masing ini. Kalau itu ada di pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk kepentingan politik bisa menggunakan data-data kita. Akan bikin sumber konflik, pecahan. Padahal kita ini ada di posisi yang aman ini. Tapi karena data kita sudah jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab, itu bisa digunakan untuk terjadi konflik-konflik yang tidak menolong. Yang berikut, dengan data pribadi kita ada di masyarakat atau di pihak yang lain, ini bisa dipakai oleh pihak itu untuk melakukan pembobolan terhadap rekening-rekening yang kita miliki. Pada satu waktu dana kita yang ada di rekening hilang, nanti kita salahkan perbankan. Padahal kita yang punya kelalaian, data kita ada di pihak lain. Nah, ini saya minta tolong untuk bisa diberikan. Oleh karena itu, kita ada permintaan terhadap data-data pribadi kita, mohon dicermati dengan baik. Benar yang diminta itu adalah yang saya sarankan mohon izin untuk tidak secara gegabah, secara serta-merta membagikan data-data pribadi kita kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu konsekuensi manakala data pribadi kita berada di pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, ternyata dampaknya sangat luas sekali. Data-data publik maupun data pribadi seperti Bapak katakan bisa disalahgunakan untuk pinjaman-pinjaman online, atau mungkin data-data kita akan, ya, peretas itu akan mencari keuntungan dari data-data pribadi kita. Jadi masyarakat perlu hati-hati. Nah, Pak Agus, ini kita sudah berada di menit-menit akhir persoalan kita. Nah, di akhir ini sebagai closing statement kepada lembaga publik, apa yang harus dilakukan oleh lembaga publik agar data-data atau informasi-informasi dari lembaga publik itu tidak diretas oleh orang lain? Baik, terima kasih kepada seluruh badan publik yang ada di pemerintah Provinsi Tenggara Timur. Saya menyampaikan bahwa informasi publik itu adalah hak untuk setiap orang, dijamin oleh undang-undang. Tetapi ada informasi publik yang dikecualikan. Nah, informasi publik yang dikecualikan itu terutama yang berkaitan dengan data-data pribadi. Itu dalam pasal 17 sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bahwa itu adalah informasi-informasi yang dikecualikan. Karena itu seluruh badan publik yang menyimpan data-data pribadi daripada masyarakat harus dijamin keamanannya oleh badan publik itu sendiri. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa menaruh kepercayaannya kepada badan publik itu sendiri. Dan kalau ada informasi-informasi yang harus dikonsumsi oleh masyarakat, tolong supaya badan publik itu segera menyampaikannya. Diminta atau tidak minta, silakan disampaikan melalui berbagai macam saluran media yang sudah tersedia. Kepada masyarakat, berhati-hati dengan data pribadi Anda, karena ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan lain-lain sebagainya. Karena itu saya berharap semoga apa yang kita diskusikan hari ini boleh terwujud dan tidak ada lagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan kerja-kerja yang kurang baik dan merugikan banyak orang. Sekian dan terima kasih Pak John. Saya ke Pak Aba sebagai closing statement untuk topik kita melindungi data masyarakat dari peretasan. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak Aba? Baik, kepada warga masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami hormati, tolong jaga diri, jaga hati,
jaga data pribadi, jangan menyebarkan itu melalui media sosial atau kanal informasi apapun, dan hati-hati jika terjadi komunikasi menggunakan ruang digital untuk meminta data pribadi kita, tolong hati-hati. Walaupun itu ada iming-iming bahwa ini akan mendapat hadiah, bonus atau apapun namanya, itu harus hati-hati dan jangan cepat-cepat kita merespon dengan memberikan data pribadi kita. Karena pada saat kita memberikan data pribadi kita, apakah itu nomor handphone, nomor KTP, alamat email, maka NIK kita, maka pada saat itu para hacker mulai bekerja keras dan bisa merugikan kita dari banyak hal, seperti yang tadi kami gambarkan, dari aspek ekonomi bisa menimbulkan konflik, bisa menimbulkan berbagai dampak-dampak negatif dalam kehidupan dan penghidupan. Oke, baik. Karena itu jika ada gangguan-gangguan hacker pencurian data, mohon berkenan untuk bisa menginformasikan kepada pihak berwajib, apakah di Dinas Kominfo atau di badan di Polda, untuk bisa kami koordinasikan untuk dilakukan pelacakan-pelacakannya. Baik. Saya kira ini sekali lagi kami mengimbau jaga data pribadi. Terima kasih. Ya, terima kasih saya ucapkan untuk Bapak Abah Molaka, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah bergabung bersama kita lewat Zoom dari Kabupaten Manggarai Barat. Selamat bertugas untuk Pak Abah. Saya juga ucapkan terima kasih untuk Bapak Agus Boleh Baje, Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah hadir untuk berbagi kaitan dengan melindungi data masyarakat dari peretasan. Saudara, demikian perbincangan kami dalam Katong Bo Omong edisi kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.